Ternyata setelah diuleni terus, lama-lama menteganya Oke, jadi hari ini mau bikin percobaan buat cinnamon roll. Tadi pagi udah ke pasar dan udah beli beberapa ingredients yang tidak ada di rumah. Contohnya kayak ragi. Kita butuh ragi, ini permipan. Terus ada terigu, tepung terigu berprotein, gula aren atau palm sugar, mentega. Terus bubuk kayu manisnya aku pakai yang kayak gini. Terus juga ada susu kental manis. Yang dibutuhin kalau nggak salah cuma 30 gram kalau nggak salah ya, yang aku baca dari resepnya. Juga ada susu cair. Susu cairnya 165, tapi karena liter cup aku cuma 100 sampai 200 jump, jadi aku kira-kira aja deh. Nah, ini udah aku pisahin. Ada tepung terigu 350 gram, mentega kalau nggak salah tuh 550 gram. Ada juga ragi. Raginya itu sebenarnya dipakai cuma 5 gram. Nah, jadi satu saset ini itu tuh 11 gram, dipakai cuma 5 gram. Sementara aku beli satu dus isinya 4 kali 11. Nggak apa-apa lah ya, buat next time. Ini ragi, jadi kurang lebih tuh dipakainya segini nih raginya. Terus ada telur 1 butir sama gula. Nah, gula aku lupa tuh, kalau nggak salah tuh 115 ya, apa 100. Nah, kalau misalnya bingung, ini kan aku alhamdulillah ada ini ya, timbangan. Nah, kalau misalnya bingung, itu bisa dibagi 4, karena kan satu margarin, satu piece margarin ini tuh kalau nggak salah dia tuh 200 gram ya. Jadi kalau misalnya dibagi 50 ya 4 bagian. Jadi aku kira-kira aja tadi pakai 4 bagian, setelah ditimbang benar. Oke, kita langsung aja kita campur. Bismillah. Nah, ini udah tadi step awalnya. Kita sudah masukin tepung terigu, ada telur, ini gula pasir, ragi, susu kental manis, dan yang terakhir katanya masukin susu cairnya. Nah, baru ini diuleni. Diuleni itu bahasa apa ya? Aku tuh taunya diaduk pokoknya ya. Diaduk sampai semuanya tercampur. Oke, mari kita aduk. Sebelum aduk, cuci tangan dulu. Nah, pastikan equipmentnya bersih. Oke, tadi udah di mix semua, udah dicampur dan diaduk. Nanti hasilnya tuh kayak gini ternyata nih. Tuh, jadi kecampur terus agak lengket mungkin ya bahasanya, terus gitu deh pokoknya nih. Nah, teksturnya gini tuh. Ini punya aku yang nggak tahu ya, mungkin kurang apa. Tapi kalau di gambar yang resep aku tonton itu tuh dia kayak mulus gitu. Kalau aku kayak agak ada benjolan ya, kecil-kecil. Tapi nggak apa, kita coba lihat ya, kira-kira berasa apa enggak. Nah, setelah yang pertama tercampur, selanjutnya adalah margarin sama garam. Jadi tadi aku kurang nyebutin kalau ada ada garam 1/4 sendok teh kalau nggak salah ya. Oke, udah garam, margarin, dan adonan yang pertama tadi diaduk lagi sampai semua tercampur. Ini sudah aku move tadi dari tempat yang pertama yang besar itu, aku move ke mangkok yang agak kecil. Kenapa? Karena tadi itu aku agak panik karena adonan yang pertama itu kan dicampur dengan mentega 50 gram. Hasilnya itu bener-bener lodoh gitu, maksudnya bener-bener adonannya itu
adonannya coverage sama mentega, jadi tuh licin banget. Aku pikir itu kebanyakan mentega, aku panik banget kan. Terus aku move ke mangkok ini, maksudnya supaya aduh jangan sampai gimana nih gitu. Ya udah, ternyata setelah diuleni terus, lama-lama menteganya ya menyerap ke dia dan hasilnya jadi kayak gini. Lebih apa ya gitu deh, megang susah dideskripsikan. Nah, setelah dicampurkan tadi adonan pertama dengan mentega dan garam, instruksinya adalah didiamkan sampai adonan ini mengembang. Kenapa bisa mengembang? Karena tadi di adonan pertama kita sudah campurkan ragi. Jadi ragi itu biasanya bikin adonan ngembang. Oke, let's see dia ngembang apa enggak. Bismillah ya Allah. Oh iya, biasanya kalau dulu zaman aku sama mama suka masak bikin donat, itu adonan ini tuh ditutupin sama kain, entah itu kadang kain basah atau kain kering. Nah, mungkin nanti kita tutup sama kain. Oke, kain yang bersih pastinya ya. Selagi kita nunggu adonan cinnamon rollnya mengembang, ini udah agak mengembang ya. Jadi ketika aku tekan-tekan tuh, ini udah adonan tuh udah naik ke atas. Ini adalah perpaduan dari cinnamon powder sama gula aren. Nah, aku beli gula arennya yang kemasan gini ya, yang stick, ada di Indomaret kalau nggak salah 9.000 berapa gitu ya, kalau dibuletin 10.000. Sama ini bubuk kayu manis, aku beli di toko bangunan. Enggak, toko ini apa ya, Allah susah banget ngomongnya. Toko bahan-bahan kue segini tuh 7.000. Nah, jadi ini udah boleh kita campur ya. Kalau aku pakainya segini karena aku cium bau cinnamon itu tuh kereng banget, aku pakainya nggak banyak. Jadi 1 stick gula aren sama kalau nggak salah 1 sendok teh yang nggak bumbung lah, maksudnya sendok teh yang flat dari cinnamon powdernya. Oke. Nah, jadi udah selesai ditungguin tadi sekitar 20 menitan lah ya, lebih. Mengembang gede banget ya, tadi nggak sampai full sampai segini nih, nggak sampai sini, tapi masih kecil. Nah, jadi ciri-ciri ngembang itu adalah ketika kita tekan, nah dia kembali lagi ke semula, tapi nggak cepet, nggak kayak bantal. Tuh kembali lagi kan, pelan-pelan. Nah, ini udah ya. Nah, menurut dari resepnya, ini dibagi menjadi 4 bagian. Nah, oke, kita bagi deh. Nah, tadi adonan yang ini, yang besar tadi itu udah aku bagi 2 dan udah aku pipih-pipihkan. Intinya tuh aku ratain bentuk kotak, kemudian aku tabur tadi campuran cinnamon sama gula aren. Tapi ternyata kurang, akhirnya aku bikin lagi adonan yang sama. Nah, ini udah aku gulung. Nah, jadi tuh si adonan gula aren sama palm sugar itu disatuin, terus ditaburin di adonan yang sudah kita bentuk pipih kotak gitu. Jadi nanti di dalam tuh kan digulung-gulung. Nah, dalam gulungannya itu ada ini palm sugar sama cinnamon. Nggak sempet tadi videoin karena it's so hard deh ternyata. Nah, sekarang aku mau potong. Kalau di tutorial aku lihat sih pakai benang dental atau benang apa yang bersih, tapi aku pakai spatula plastik ini aja deh. Nanti aku potong dan mau aku masukin ke loyang yang kecil, jadi nanti biar dia kecil-kecil hasilnya. Oke, nanti kita potong dulu. Ini adalah adonan kedua, ini udah habis ya. Tadi tuh kalau nggak salah ya, adonan pertama yang aku rasain terlalu tipis, jadi dia agak sobek gitu dan terlalu lembek. Nah, sekarang aku cobain gimana nggak terlalu pipih, jadi ini agak tebal gitu ya tuh. Nah, semoga nggak begitu lembek banget kayak adonan pertama. Ini nggak terlalu lebar ya, kalau tadi tuh cukup lebar sih, cukup penuh di sini, jadi makanya lembek mungkin. Kita coba yang ini. Nah, udah aku gulung jadi seperti ini. Ternyata iya, maksudnya mipihinnya itu jangan terlalu tipis, karena ini
kan nggak terlalu tipis ya, lebih mudah gitu ngegulungnya dan diangkatnya lebih mudah. Saatnya kita potong. Apakah berpengaruh juga ya tebal tipisnya terhadap cara memotongnya? Tadi waktu motong tuh agak susah gitu, makanya hasilnya gini nih. Tuh. Ini ngembang loh ternyata. Tadi tuh nggak begitu rapat mereka, tapi sekarang mereka rapat. Ih, seneng banget liatnya. Nah, ini udah jadi, udah aku masukin loyang semua. Yang kecil ini muatnya 6. Ini udah mengembang, tadi nggak ngembang gini. Nah, ini juga kayaknya udah mulai mengembang. Jadi nggak serapet ini sih. Agak kurang satu aku motongnya. Kurang estetik, apa-apa lah ya. Ini akan aku tungguin mungkin sekitar 10-15 menit atau lebih sampai dia ngembang. Karena di instruksi resepnya dia benar-benar ngembang dulu baru dipanggang. Oke, kita tungguin.